Ibu Maya, Bu Maya Sari Andana Pohan, MSI, silakan kepada Ibu. Saya persilahkan. Terima kasih. Ini langsung aja ya Bu ya. Ke Suaranya kecil, Ibu. Halo. Nah, sudah cukup. Nah, ini mau share screen sebentar. Mana ya dia? Ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sekarang saya akan memaparkan hasil pengabdian kepada masyarakat kelompok saya gitu ya. Di sini ada saya sebagai ketuanya, Bu Maisyah dan Bu Parotunisa sebagai anggota satu dan anggota dua. Nah, di PKM ini kami mensosialisasikan pemanfaatan limbah minyak jelantah di SMKS Kimia PGRI Kota Serang. Jadi latar belakangnya itu yang pertama karena minyak goreng atau konsumsi minyak sawit di Indonesia itu sangat besar gitu ya. Sekitar 18,5 juta ton pada 2021. Nah, kemudian dengan banyaknya minyak sawit ini berarti minyak jelantahnya juga banyak gitu kan. Kemudian minyak jelantah ini ada yang eh, langsung dibuang, sering sering juga banyak yang langsung dibuang gitu ya, nggak diolah, atau ada juga yang menggunakannya lagi atau mengkonsumsinya lagi. Jadi minyak jelantah kan itu minyak goreng yang dipakai lebih dari 2 kali gitu ya. Setelah lebih dari 2 kali kan pasti em, sifat karsinogennya itu makin bertambah karena minyaknya mengalami oksidasi terus-menerus. Nah, kemudian karena kalau dikonsumsi bisa menyebabkan gangguan kesehatan, sedangkan kalau dibuang saja gitu ke lingkungan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, jadi di sini tujuan kegiatannya itu yang pertama memberikan edukasi kepada siswa-siswi tentang bahaya minyak jelantah, kemudian memberikan edukasi tentang pengolahan minyak goreng yang seharusnya, dan yang ketiga memberikan pengetahuan mengenai potensi ekonomis dari minyak jelantah. Pelaksanaan untuk PKM ini pertama-tama itu kami melakukan tahap persiapan, yaitu survei ke sekolahnya dulu, kemudian proses perizinan dan membuat MOU, kemudian menyusun materi. Setelahnya kami melaksanakan kegiatannya itu pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu, kemudian em, yang terakhir itu evaluasi kegiatan dengan analisis hasil angket. Nah, di sini yang jadi pesertanya itu adalah siswa-siswi kelas 3 ya, kelas 3. Karena di SMK ini siswa-siswi kelas 3-nya di hari Sabtu masuk gitu ya, masuk setengah hari. Nah, kemudian ada hasil dan pembahasan di sini setelah diberikan pemaparan gitu tentang bahaya konsumsi minyak jelantah dan cara pengolahan minyaknya. Kemudian bagaimana cara pengolahan minyak jelantah yang lebih efektif serta bernilai ekonomis. Nah, sebelum dilakukan pemberian materi atau pemaparan materi itu, kami memberikan angket. Jadi pertanyaan angket sebelum dan sesudah penyampaian materi itu sama. Jadi kayak ini ya, kayak pretest dan post test gitu ya. Jadi di sini pertanyaannya itu ada 5 tentang pengetahuan tentang minyak jelantah, kemudian minyak jelantah itu apa masuk limbah atau enggak, terus apakah mereka mengetahui dampak konsumsi minyak jelantah, mengetahui dampak membuang minyak jelantah sembarangan, dan terakhir apakah eh,
siswa-siswi ini tahu minyak jelantah itu dapat bermanfaat atau tidak gitu. Jadi di awal kami memberikan ini, membagikan angket dan hasilnya itu untuk pertanyaan pertama semua peserta tahu minyak jelantah itu minyak bekas. Untuk pertanyaan kedua, semua peserta juga tahu bahwa minyak jelantah itu termasuk limbah. Untuk pertanyaan ketiga, ada satu peserta yang nggak tahu dampak mengkonsumsi minyak jelantah. Yang 19-nya itu tahu, oh ya ini jumlah pesertanya ada 20 peserta, siswa-siswi ada 20 peserta ya. Kemudian ini 19 peserta ini ada yang menjawabnya itu bisa merusak kesehatan seperti sakit perut, sakit tenggorokan, obesitas, kanker. Kemudian untuk pertanyaan keempat, 14 peserta menjawab bahwa minyak jelantah dapat mencemari lingkungan. Yang enamnya lagi itu menjawab bahwa minyak jelantah dapat membuat pipa tersumbat. Pertanyaan terakhir, ada 3 peserta yang mengetahui minyak jelantah manfaatnya dia tahu dan dia kasih keterangan bahwa minyak jelantah itu bisa bermanfaat atau berfungsi sebagai pelumas pelumas rantai dan untuk memijat katanya. Kemudian yang 7 peserta tidak mengetahui manfaat minyak jelantah. Yang 10-nya lagi itu mengetahui minyak jelantah. Nah, jadi dia jawabnya tahu aja. Di sini kan memang ditanya apakah Anda tahu gitu, tapi ada yang jawabnya lebih lengkap gitu ya. Yang 10 ini memang cuma hanya menjawab tahu saja. Kemudian setelah pemaparan materi itu pertanyaan 1 dan 2 memang sama, bisa jawabannya sama gitu, tapi ada yang menjawabnya mereka jadi lebih spesifik tentang minyak jelantah tadi. Ada yang menyebutkan minyak jelantah minyak yang dipakai lebih dari 2 kali, ada yang minyak jelantah itu merupakan minyak bekas dan merupakan uh, hasil oksidasi seperti itu. Jadi ada yang menjawab itu uh, awalnya cuma misalnya jawabnya tahu-tahu gitu minyak jelantah sebagai ini gitu kan, seperti yang di awal tadi. Setelah sosialisasi mereka jawabnya lebih lengkap, jadi lebih spesifik gitu. Kemudian untuk yang pertanyaan nomor 2 juga semua pesertanya ya tadi kan yang di sebelum mereka tahu, yang sekarang itu jawabnya ada yang jawabnya sebagai limbah kan, tadi cuma jawabnya minyak bekas gitu doang. Ini sekarang udah ada yang jawab jadi limbah, terus ada yang bilang minyak jelantah termasuk limbah ketiga. Jadi ini ya apa sesuai dengan yang tadinya di, dibaca dipaparkan gitu ya. Kemudian di pertanyaan nomor 3 setelah sosialisasi setelah pemaparan materi itu awalnya kan 19 peserta tadi jawabnya konsumsi minyak jelantah tahu gitu ada merusak kesehatan. Yang satu nggak tahu gitu ya. Yang satunya tidak tahu. Setelah diberikan pemaparan, 12 peserta ini memberikan jawaban sama yang seperti sebelum sosialisasi, tapi yang 8-nya itu menjawabnya lebih Suara lengkap. Bu Maya kecil. Oh iya. Jadi yang 8 peserta memberikan jawabannya lebih lengkap gitu. Jadi ada peningkatan gitu ya. Awalnya tadi 19 jawabnya ya gini ya, mendapat merusak kesehatan gitulah intinya. Kalau yang setelah pemaparan ada peserta yang jawabnya lebih lengkap. Lebih lengkapnya itu mereka kan di paparan itu ada yang disebutkan bisa merusak kesehatan, bukan yang sakit perut, sakit tenggorokan gini aja, tapi ada yang bisa menyebabkan kematian juga, gitu-gitu ya. Terus penyebabnya juga dikasih tahu. Nah, di sini 8 peserta ini bisa memberi informasi lebih lebih lengkap gitu ya. Jadi mereka bilangnya sebelum mereka memberikan jawaban bahwa si minyak jelantah ini berdampak buruk gitu sama kesehatan, mereka menjelaskan lagi karena si minyak jelantah ini mengalami proses oksidasi, nanti um, yang mengalami oksidasinya itu ada asam lemaknya gitu. Jadi 8 peserta ini menjawab lebih lengkap dari sebelum setelah diberikan
pemaparan materi. Kemudian yang nomor 4, tadi kan awalnya 14 ini menjawab pencemaran lingkungan. Di sini setelah setelah materi diberikan bertambah gitu ya. Jadi 19 peserta ini menjawabnya juga jadi lebih spesifik gitu ya, lebih spesifik. Nggak cuma mencemari lingkungan doang. Jadi mereka jawabnya itu udah dapat mencemari tanah dan lingkungan, bisa merusak menyumbat saluran pembuangan. Sebenarnya ada lagi gitu ya, yang ada lagi yang selain dari sini, tapi mayoritas jawabannya mencemari tanah, mencemari lingkungan, saluran pembuangan. Sebelumnya kan mereka lingkungan doang gitu. Jadi em, seperti itu. Kemudian satu peserta lagi ini malah menjawabnya lebih spesifik lagi gitu ya. Minyak jelantah mencemari tanah kenapa gitu kan? Di sini si satu peserta ini menjawabnya minyak jelantah dapat mencemari lingkungan, mencemari tanah karena dengan dibuangnya minyak jelantah ke tanah gitu ya, dibuang asal gitu aja, nanti bisa meningkatkan keasaman tanah. Kalau kalau keasaman tanahnya meningkat, nanti kan bisa merusak yang pertumbuhan-pertumbuhan, misalnya di situ ada pertumbuhan tanaman apa gitu ya, atau yang lain-lainnya gitu. Yang harusnya tanah ini harusnya bersifat eh, bukan asam gitu ya. Jadi kalaupun misalnya dia harusnya misalnya pH-nya 5 karena adanya si asam lemak dari minyak jelantahnya dibuang kan jadinya bisa jadi 4, bisa jadi 3, jadi nggak bagus untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian yang pertanyaan terakhir itu juga jadinya bertambah gitu ya, bertambah lengkap jawabannya dan juga bertambah yang tahu gitu ya. Di sini kan awalnya yang 7 itu nggak tahu, jadinya semuanya jadi tahu, tapi yang 11 peserta bisa bisa tahu gitu menjelaskan manfaatnya apa. Ini juga jawabannya sekedar misalnya ya ya seperti yang di awal tadi ada yang jawab bisa ini ya apa namanya kayak yang biasa sehari-hari lah gitu ya. Minyak jelantah itu biasanya ditaruh kayak di roda pagar yang susah dijalankan kayak gitu. Terus ada yang ini tadi untuk apa? Rumah serantai gitu ya. Seperti itu rantai motor katanya. Nah, kemudian yang 9 peserta ini bisa kasih jawaban lebih lengkap gitu ya. Lebih lengkapnya itu ada yang jawab bisa menjadi bahan dasar aromaterapi gitu ya. Bisa jadi sabun, kemudian bisa untuk pakan pakan ternak gitu ya. Ada juga ada juga saya kami dapatkan gitu ya referensi bahwa minyak jelantah ini kalau diolah bisa menjadi campuran pakan ternak atau campuran pupuk juga seperti itu. Jadi jadi terjadi peningkatan setelah materi diberikan. Pengetahuan mereka jadinya lebih lebih banyak gitu ya, lebih bertambah. Ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan pada saat dilangsungkannya sosialisasi minyak jelantah ini. Jadi pesertanya di sini antusiasnya cukup tinggi gitu ya. Jadi ada yang ini pada saat mereka mengisi angket, yang ini ada ada dikasih pertanyaan. Jadi ini peserta yang jawab. Kemudian di akhir sosialisasi, di akhir kegiatan kami foto bersama. Gitu. Kesimpulan dari kegiatan ini itu secara umum siswa-siswi sudah mengetahui minyak jelantah dan manfaatnya. Namun setelah sosialisasi diberikan, semua peserta dapat mengetahui dan memahami minyak jelantah lebih spesifik dan pemanfaatannya yang lebih luas. Kemudian di sini sarannya itu adalah nanti pada kegiatan PKM berikutnya kami dosen-dosen kimia itu mau memberikan salah satu praktek pemanfaatan minyak jelantah bagi siswa-siswi SMKS Kimia PGRI Kota Serang. Demikian hasil PKM kegiatan kelompok kelompok kami.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Maya. Silahkan Bu Gusria langsung ditanggapi. Baik, terima kasih Bu Maisa. Ibu Maya, sepertinya kita lebih sebidang ya Bu. Iya, Bu. Sama saya juga banyak pengabdian kepada masyarakat tentang minyak jelantah. Kemarin itu dari SMK juga, saya ke SMK juga, itu tentang praktek pembuatan sabun dan lilin dari minyak jelantah juga. Sebenarnya dari topik minyak jelantah ini banyak sekali tema pengabdian yang bisa kita lakukan. Dan ini seperti tadi pada sarannya tadi, itu nanti untuk selanjutnya Ibu juga akan melakukan satu praktek gitu ya Bu. Ya, Bu. Iya, kalau masyarakat sasarannya SMK, ya lebih ini juga, lebih bagus juga untuk dilakukan sosialisasi karena banyak yang belum paham juga tentang uh, pemanfaatan minyak jelantah karena anak-anak sekarang ya beda dengan anak-anak dulu yang uh, udah dilarang, kadang dilarang masak sama orang tua, jadi yang nggak tahu gitu, banyak yang nggak tahu tentang bagaimana gitu pemanfaatan minyak jelantah. Uh, Mungkin saran sedikit saja Bu untuk tampilan dari Hmm. hasil kuesionernya. Oh, iya, iya, Bu. Uh, Angketnya itu ya, Bu ya? iya, hasilnya Hmm, tadi iya, kan iya. ada jawaban sebelum Hmm, sosialisasi dan jawaban setelah sosialisasi. sosialisasi. Eh, untuk bisa mengukur tujuan pengabdian kita itu tercapai atau tidak, misalnya kita tujuannya ingin meningkatkan, kalau dari sosialisasi biasanya tujuannya ingin meningkatkan pengetahuan, ingin meningkatkan pengetahuan dari siswa atau masyarakat sasaran gitu. Tapi kalau praktek bisa dua, bisa meningkatkan pengetahuan dan juga meningkatkan keterampilan dari masyarakat sasaran. Untuk kita bisa tahu itu meningkat atau tidak, lebih baik dibuat atau ditampilkan dalam Oh, iya. diagram blok, diagram batang gitu ya. Diagram batang, misalnya sebelum sosialisasi itu setinggi apa yang memahami, dan setelah sosialisasi itu seperti apa. Dibuat dalam persen, mungkin lebih kelihatan peningkatannya, Bu. Eh, jadi lebih ke apa ya? Kalau tulisan seperti tadi itu agak sulit untuk mencerna. Kalau bagi saya harus dibaca dengan teliti sekali kalau memang pengabdian ini meningkatkan pengetahuan dari siswa. Tapi kalau seandainya Ibu Maya dan teman-teman sudah menuliskan pilihan jawaban, sebaiknya Hmm. memang sebenarnya di kuesioner tuh ada pilihan jawaban yang bisa kita nilai. Nilainya ada satu, 2, 3, 4, 5 gitu. Ini Oh, tidak memahami, kurang memahami, memahami, eh, sangat memahami, dan seperti itu bisa kita nilai gitu. Jadi nanti ada bisa diplotkan dalam diagram batang. iya, Bu. Iya, benar. Kemarin, iya bisa kelihatan gitu nanti. Oh, ternyata sosialisasi ini dapat meningkatkan pengetahuan gitu dari siswa sasaran kita atau masyarakat sasaran gitu. Ini kami baru saja terbit di jurnal Terindeks Sinta juga pengabdian masyarakatnya tentang minyak jelantah. Itu mungkin nanti saya kirim ke Bu Manisa, mungkin jadi bisa sebagai referensi juga penampilan hasilnya mungkin ya Bu ya. Jadi lebih ketahuan atau dijadikan persen. Sekian persen tidak memahami, sekian persen kurang memahami, sekian persen memahami gitu. Setelah sosialisasi seperti apa? Iya, soalnya Uh, kan apa? ya, Kan karena jawabannya itu
Iya sih, kalau dikasih poin-poin gitu di awal mungkin iya ya bisa lebih mudah. Karena ini nggak dikasih poin, jadinya kan saya juga bingung. Awalnya saya pingin buat persen kan bagus gitu ya Bu, pasti kelihatan Iya, kalau betul. pas diagram. Cuma kan ada yang jawabannya dia tahu memang gitu kan, tapi ada yang Mm. jawabannya ada agak-agak ya biasa gitu nyeleneh gitu kan Bu, ada yang cuma jadi apa gitu. Makanya saya ya udahlah ini nggak usah dikasih diagram, jadi narasi gitu yang seharusnya angketnya dibenerin gitu ya Bu ya. Ya mungkin bisa diolah lagi, Bu. Ibu saja mungkin bisa menilai jawaban ini nilainya berapa gitu. Jadi nanti hasilnya bisa ditampilkan eh, lebih itu tadi, lebih apa? Lebih komunikasi. Science gitu kelihatannya. Iya iya. Bisa Iya. kok Bu kayaknya. Dari jawaban siswa-siswa itu kita sendiri menilai, oh ini nilainya 3 gitu. Oh ini dia cuma tahu, oh ini nggak tahu bisa 1 gitu. Bisa kayaknya kita menilai dari jawabannya. Nanti publikasinya bisa lebih bagus kalau lebih kelihatan itu peningkatannya. Kalau dari prosesnya sama Bu, sama dengan yang di sini juga begitu. Kalau sosialisasi ya, eh, sepertinya sama semua ya, ya di mana aja gitu. Ya, selamat untuk Ibu Maya. Semoga nanti pengabdian-pengabdian selanjutnya bisa eh, apa lebih banyak lagi yang mendapatkan info dari kita sebagai dosen. Terima kasih Bu Maisa, Maya. Ya, terima kasih Bu Maya sebagai ketua kelompok kami juga. Dan Bu Gusria yang telah memberikan sarannya. Kita lanjut ke PKM selanjutnya ya Bu ya. Eh, saya langsung ke Bu Junita. Saya izin ke Pak Ramdoni dulu ya Bu untuk ininya pemaparannya. Pak Ramdoni silakan Bapak, saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas, Ibu-Ibu. Jelas Pak? Pas Pak. Jelas Pak. Oke, mohon izin untuk menyampaikan presentasi apa namanya? Demini, aduh, apa sih namanya? Hasil PKM ya, hasil PKM yang sudah terselenggarakan oleh program studi teknik elektro ya. Mohon izin tadi Bu Maisa ada tamu sebentar tadi saya keluar dulu. Alhamdulillah sudah bisa bergabung lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan Allah sehingga kita bisa berkumpul di sini ya dalam rangka untuk mempresentasikan hasil penelitiannya dan juga hasil PKM-nya ya. Yang saya hormati Pak Dekan Yohan ya dan juga Bapak Ibu dosen di sini juga Ibu reviewer ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan PKM yang sudah dilaksanakan di Desa Kadudodol, yaitu tentang latihan implementasi K3 listrik dan tata cara ya pemasangan lampu penerangan jalan di Yayasan Syekh Mansur Kalahang Masjid Desa Kadudodol di Manuk Pandeglang Banten. Alhamdulillah kami hampir setiap semester melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Kadudodol. Kebetulan saya adalah salah satu warga dari desa tersebut gitu ya, Bu ya. Jadi awalnya saya prihatin gitu ya dengan keadaan lingkungan yang ada di Desa Kadudodol khususnya yaitu mengenai penerangan jalan, dan cara implementasi gitu ya kan. Karena kita dari bidang teknik elektro, jadi saya arahkan kepada putra putri gitu ya
diri kami untuk mengimplementasikan hasil pembelajaran yang artinya di mata kuliah itu terintegrasi dengan dunia pengabdian kepada masyarakat langsung. Jadi ilmunya itu bisa langsung diimplementasikan ke masyarakat. Jadi target sasaran saya di sini bukan lagi sekolah-sekolah gitu ya kan, tapi target sasaran saya di sini adalah khususnya para pemuda, juga para santri dan warga desa Kadudodol khususnya ya kan. Tujuannya agar mereka ini mengetahui ilmu tentang teknologi khususnya di bidang teknik listrik gitu ya kan, yang berkaitannya dengan mata kuliah mahasiswa semester 2 dan juga semester 3 4 gitu, tentang dasar-dasar teknik elektro dan dasar elektronika dasar gitu ya kan. Jadi di sini kami ada beberapa kelompok ya di sana gitu ya. Jadi kami sekali PKM itu diterjunkan 3 kelompok gitu Bu. Jadi yang pertama ini mengenai tentang pelatihan K3 listriknya gitu. Keselamatan kerjanya itu seperti apa gitu ya kan. Setelah itu kami juga ada satu kelompok lagi untuk terjun langsung di lapangan. Bagaimana mereka bisa apa namanya mengimplementasikan gitu kan ilmu yang sudah ditransferkan oleh Bapak Ibu dosennya di perkuliahan langsung terjun di lapangan. Itu khususnya pada penerangan lampu jalan gitu ya PJU gitu. Tentunya kita sudah berkoordinasi dengan eh, kepala desa ya langsung ya, karena langsung penanggung jawabnya kepala desa, langsung RT RW gitu. Alhamdulillah kami disambut baik oleh teman-teman apa namanya di lingkungan tanah gitu ya kan. Jadi kebetulan saya ini mempresentasikan tentang K3 listriknya. Jadi cara-caranya seperti apa nanti ada satu kelompok lagi yang langsung mengimplementasikan cara pemasangan lampu PJU-nya itu seperti apa. Gitu ya. Baik, ini pendahuluan dulu ya. Listrik ini adalah salah satu bentuk sumber daya atau energi potensial yang sanggup untuk melakukan usaha atau kerja yang dapat memberikan banyak manfaat sekali. Ya betul ya. Kalau tidak ada listrik, kita tidak akan bisa meeting Zoom seperti ini, gitu. Betul ya Bu ya. Karena dengan adanya energi listrik itu sangat potensial dan sangat bermanfaat ya. Kalau tidak ada itu ya udah gitu. Makanya tadi ada penelitian tentang panel surya gitu ya, fotosel gitu ya. Alhamdulillah kami juga di Pandeglang melakukan PKM yaitu menggunakan apa namanya penerangan jalan lampu itu menggunakan panel surya itu ya kan. Jadi secara otomatis kita memberikan solusi kepada masyarakat desa bagaimana ketika ada suatu jalan yang sangat gelap di sana, terus jauh dari pemukiman, sedangkan jalan itu sering dilewati gitu ya oleh masyarakat desa tersebut. Contoh akses lintas kampung gitu, atau ada perbatasan desa, lintas desa, atau bahkan akses untuk menuju pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah seperti masjid, musola itu. Kadang kan kalau rumah di sana itu kan berjauhan gitu ya Bu ya. Jadi kadang orang tuh suka malas gitu kalau kita naikin MCB-nya gitu ya kan. Jadi saya memberikan solusi dengan cara dengan panel surya tersebut. Emang lumayan besar untuk biayanya, tapi alhamdulillah kita patungan bisa kebeli gitu. Yang apa wattnya tidak terlalu besar gitu. Jadi kita memberikan solusi-solusi seperti itu kepada warga masyarakat ketika nanti di siang hari lampu itu akan padam secara otomatis dan di malam hari dia akan nyala secara otomatis dengan penyimpanan energi yang ada di baterai di fotosel tersebut gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, di sisi lain listrik dapat menimbulkan juga bahaya, ya kan? Bahkan bencana yang dapat merugikan apabila perancangan pemanfaatan sistem tenaga listrik tidak mengikuti kaidah-kaidah teknik kelistrikan. Betul ya. Nah, jadi di sini saya memberikan atau mensosialisasikan gitu ya kan bahaya-bahaya listrik. Nah, terutama ini kepada anak-anak pondok pesantren gitu ya kan. Sekarang ini gadget ini ya, handphone ini udah menjadi suatu kebutuhan. Bahkan anak santri pun kadang tuh
suka punya handphone gitu ya. Kalau di mungkin kalau yang nggak terlalu ketat ada gitu ya kan. Nah, saya suka suka sebelum saya melakukan PKM, saya melakukan survei dulu gitu, sidak gitu ya kan, ke beberapa kobong. Jadi mereka itu kalau mengecas handphone itu bertumpuk-tumpuk di satu supply ya. Itu kan tidak boleh, membahayakan. Artinya beban yang berlebihan gitu. Ketika satu apa namanya power supply itu dijadikan beberapa untuk mengecas handphone, nah itu kan tidak baik gitu ya kan. Jadi kalau itu kita tidak sosialisasikan itu akan menjadi bencana gitu. Ada percikan api dan akhirnya ada short gitu. Ketika itu nanti akan terjadi kebakaran listrik. Jadi kebakaran listrik itu didasari dengan adanya apa sih uh, apa yaitu beban yang berlebihan sehingga dia kabelnya tidak sesuai dengan beban yang diberikan akhirnya yaitu panas dan menimbulkan asap gitu. Nah itulah target-target saya gitu dan teman-teman juga mahasiswa untuk mensosialisasikan bahaya-bahaya listrik gitu ya kan ketika mereka itu ya harus diberitahu gitu. Selain mereka diberikan ilmu pendidikan tentang agama, kami memberikan ilmu pendidikan tentang teknologi seperti itu ya. Oke, jadi ini ya perkembangan teknologi yang sangat pesat dan modern di bidang kelistrikan, pembangunan gedung, perkantoran, pasar, tempat tinggal, ya, industri dan bahan-bahan yang mudah terbakar yang menggunakan sangat luas, baik secara kehidupan manusia maupun keperluan di industri. Tuntutan pelayanan yang lebih efektif dan efisien, maka fungsi instalasi listrik ini mohon maaf ini secara umum ya, ini saya tidak membahas ke arah lift ya, tapi lebih kepada instalasi domestik ya, skala kecil, artinya di skala perumahan gitu ya kan. Jadi kebetulan kita juga punya trainer gitu ya kan, trainer instalasi listrik domestik di lingkungan skala rumah atau pondok pesantren. Jadi para santri, para masyarakat desa, para pemuda diajari bagaimana cara merancang uh, apa namanya mengimplementasikan cara kerja listrik yang dari PLN langsung ke distribusi ke rumah-rumah. Jadi mereka itu biar tahu seperti apa sih fungsi dan cara kerjanya, tidak hanya oh ini lampu tipe-tipe hidup gitu. Itu harus ada ininya itu ya, harus ada teorinya kenapa seperti itu. Dan kita ada pelatihannya seperti itu ya Bu ya. Oke, ini karena ini berkaitan dengan K3 listrik ya Bu ya. Ini ada K3 listrik di bidang listrik yaitu instalasi listrik, instalasi petir ya. Jadi uh, ini kita tidak bahas instalasi petir di sini ya. Kita lebih ke peraturan-peraturan yang berkaitan dengan K3 listrik gitu ya. Jadi ini untuk K3 listrik petir ini sangat bermanfaat juga khususnya di kalau ini udah skala gedung ya, seperti di Sutomo kemarin sering terjadi ya, tabaran petir di PMB-nya itu selalu apa namanya apa sih routernya itu selalu kena karena tidak ada penanganan petirnya. Jadi apa namanya tegangan tinggi gitu yang berlebihan jadi itu akan mengakibatkan short gitu. Seperti data-data yang ada di PMB itu yang belum tersave itu akan hilang dan PC-PC juga akan mati secara yaitu ya terjadinya sambaran petir itu ya. Nah di sini ini ya next ya ini dasar-dasar hukum ya Bu ya. Ini dasar-dasar hukum undang-undang tahun 1945 ayat 27 pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas kerjaan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terus pasal 28-nya ayat 2-nya ini tentang orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan yang melakukan dengan yang adil dan layak gitu ya kan dalam hubungan kerja. Ini pasal-pasal yang emang berkaitan dengan K3 listrik gitu ya. Nah, ini uh, mungkin saya lebih langsung ke ininya aja ya Bu ya. Apa namanya ke kegiatan PKM-nya ya. Ini mohon izin saya belum belum masukkan ke slide karena ini dadakan banget Bu Mesa tadi bikinnya. Ya saya tuh sebenarnya hari ini tuh mau ke LPPM ya. Jadi karena saya belum
ikut eliminasi ya akhirnya saya daftar gitu ya. Coba saya langsung ke laporan PKM-nya aja mungkin ya Bu ya. Nanti coba saya ini eh bentar ini saya matikan dulu ya Bu ya. Iya, Pak. Nah, ini ya kelihatan nggak Bu laporannya nih? Apa masih yang tadi Bu materinya? Masih yang tadi, Pak. Oh sebentar ya. Kita stop dulu ya. Stop tekan Ini, dulu, Pak. nah coba yang ini. Ini udah Oke. berubah belum Bu? Sudah, Pak. Ya ini ya. Nah ini kegiatan-kegiatan kami ya. Ini saya pada saat memberikan arahan kepada peserta ini ya, peserta eh, apa para santri gitu ya di Pondok Pesantren Syekh Mansur ya, apa kegiatan sosialisasi yang diadakan di Paneglang gitu. Terus bentar. Nah ini kegiatan kerja apa di malam harinya ya. Jadi di sini kita ada semacam eh, malam keakraban antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen. Di sinilah gitu ya kan. Mahasiswa sangat jarang sekali eh, berkumpul seperti ini gitu. Nah, ini ada trainernya nih di samping nih, trainer instalasi listriknya. Jadi mereka sangat happy gitu ya kan, mau bacakan gitu ya. Dan mungkin nanti dosen-dosen bisa juga gitu main di Paneglang ya untuk bisa berkolaborasi itu ya antara teknik elektro dengan teknik kimia untuk PKM lintas prodi itu bisa ya Bu ya. Ini hasil kerjaan mahasiswa ya, ini di jalan umum yang gelap ya, ini kita sudah pasang ini menggunakan eh, apa namanya otomatis ya, otomatis pintunya secara otomatis dia akan mati sendiri ketika malam hari dan akan hidup gitu ya, akan mati di siang hari dan akan hidup di malam hari. Ya ini terus ini kegiatan mahasiswa dengan eh, para santri gitu ya. Di sini sangat antusias sekali. Kita memberikan pemahaman dan juga memberikan kuis ya kepada para santri dan sangat antusias ya. Dan terusnya juga eh, kegiatan ini juga apa di itu ya. Nah ini kepala dari Yayasan Syekh Mansurnya, alhamdulillah kami disambut dengan hangat oleh beliau. Jadi eh, kami ya di Elektro itu melakukan PKM itu berkelanjutan, Bu. Jadi tidak hanya kita PKM di hari itu, setelah itu udah selesai gitu, pulang. Nah, terus nggak ada lagi PKM. Nah, kita ini berkelanjutan, semuanya yang datang sekarang itu semester 1 gitu ya kan, nanti semester berikutnya semester 2, berikutnya semester 3 dan terus. Jadi kita step by step. Jadi lingkungan mana dulu yang akan kita eksekusi sebagai tempat lokasi PKM. Jadi biar ada monitoring dari kita ketika kita melakukan PKM, terusnya kita juga mengajari masyarakat desa akan mengerti tentang instalasi listrik. Nah, jadi bagusnya emang PKM seperti itu, tidak di satu lokasi, maksudnya di satu lokasi, tapi kita berkelanjutan gitu loh. Di satu desa, kan desa itu kan banyak kampungnya nih, kampung A, B, C. Jadi pertama kita di A, kedua ke B, kita ke C. Jadi berkelanjutan. Kita lihat desa yang benar-benar yang membutuhkan apa sih ya itulah bidang keilmuan kita yang bisa diterapkan di masyarakat. Nah ini sangat antusias ya ketika masyarakat desa pada datang gitu ya kan ke aula itu ya. Ini foto bersama dan mungkin itu aja Ibu ya, tidak terlalu panjang lebar ya, secara garis besarnya kegiatan ini sudah terlaksana dengan baik dan kita menyerahkan plakat juga kepada pimpinan pondok itu dan sangat membantu ya kepada anak didik apa namanya para santri ya, para santriwan gitu khususnya untuk mengetahui apa ilmu tentang teknologi seperti itu ya Bu ya. Jadi semoga ini bisa kita jadikan
kerjasama ya lintas prodi kimia dan juga elektro untuk bisa mengadakan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ketika kita datang ke lokasi, kita jangan dijadikan satu PKM, jadi dijadikan beberapa kelompok PKM. Jadi dibikin 3 judul gitu. Kemudian ada kimia, ada elektro, kira-kira kita bisa kerjasama di bidang apa? Gitu. Karena di sana juga kan banyak seperti ada talas apa gitu, dan itu butuh sentuhan orang kimia kayaknya. Karena saya kurang paham tentang kimia. Kemarin sempat ada dari kepala desanya untuk bisa memberikan solusi untuk talas ini, karena talas itu sebenarnya bisa diproduksi dan bisa dijual, dan itu bisa dijadikan desa binaan untuk menjadikan desa yang lebih mandiri dan menghasilkan pundi-pundi cuan lah gitu ya, yang bisa membantu masyarakat desa. Karena desa itu kalau kita tidak gerakan ya hanya apa sih, hanya inginnya diberi gitu ya kan. Jadi saya ingat pesan-pesan almarhumnya Haji Darsono bahwa kalau seseorang yang kesannya ingin diberi itu akan membunuh karakternya sendiri gitu ya kan. Jadi dia hanya inginnya diberi, tidak ingin berkreasi, berinovasi, dan inginnya hanya diberi, itu akan membunuh karakternya orang tersebut atau bahkan di lingkungan desa tersebut. Makanya perlunya adanya dosen dan mahasiswa untuk memberikan sentuhan uh, tentang ilmu-ilmu yang kita uh, bidangi gitu, agar itu bisa diimplementasikan langsung di masyarakat. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai bidang sekali ya Bu ya, teknik elektro langsung ke listriknya. Oke, Bu Gusria, silakan langsung ditanggapi. Oke, terima kasih Bu Maisa. Salam kenal Pak Romdoni. Iya Bu, salam kenal Bu. Ini saya sepakat sekali nih Pak, tentang pelaksanaan PKM itu memang harus berkelanjutan ya Pak. Jadi Ya, masyarakat itu lebih merasakan manfaat betul. kita itu melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi memang terasa gitu pengabdiannya. Betul, betul. Kemudian eh, kami di Universitas Bengkulu juga sudah menerapkan itu, Pak. Ada desa binaan. Ya Jadi Bu. kalau Bu Maisa mungkin tahu Desa Rindu Hati ya. Nah, itu adalah desa binaan dari Universitas Bengkulu. Itu semua fakultas itu ada apa seleksi proposal pengabdian yang nanti akan diterapkan di desa binaan. Karena desa binaan itu adalah desa wisata, jadi yang mengarah ke untuk meningkatkan prospek wisatanya gitu. Itu dari semua fakultas itu ada di sana. Uh, jadi sepertinya ini juga sudah mengarah ke sana ya Pak, sudah desa binaan juga berarti ya Pak ya. Betul, ini sudah mengarah ke desa binaan Bu. Kita melakukan ini setiap per semester, dilakukan di Iya, sana berkelanjutan. Betul. iya. Berarti ke desa Kadudodo ya Ya, Pak. desa Pandeglang. Katudodo, betul. Pandeglang, Banten. Dekat dari kampus 1 jam lah, kalau nggak macet, macet ya. Oke, Ya, berarti hampir sama dengan di sini juga sekitar segitu ya, itu, ya, ke betul. desa binaannya. Ya, ini cuma Ini, saya belum pernah tembus Bu, ketika ikut Hibadikti itu nggak pernah tembus. oh iya, Ya, iya Pak. susah banget itu seleksinya. Ya, kalau PKM memang sangat ini banget ya Pak ya, Ya, selektif banget. Jadi ini hibah PT ya Pak ya, ya, perguruan tinggi. yang tinggi. Betul. Oke, Eh, ini sudah dipublikasikan ya Pak? Baru rencana mau dipublikasikan belum Bu? Oh Belum iya, dijurnalkan, belum dijurnalkan. Ya, ya ini sebenarnya bagusnya diseminasi itu ya Pak. Kita seminar nasional sebenarnya ya Pak ya. Jadi lebih ya, banyak yang memberi masukan gitu. ya betul, betul. Seminar nasional Ya, yang nantinya outputnya jurnal ya, nasional terakreditasi betul. Sinta gitu. Biasanya sudah banyak juga ada yang Sinta 3 kalau nggak salah paling tinggi Ya. untuk PKM juga.
Ya, Eh, sangat sangat berpotensi sebetulnya Bu di desa-desa itu, apalagi yang berkaitan dengan peternakan lele gitu ya Bu ya, ya. Ya itu sangat berpotensi, mereka tuh ya kekurangan di tekniknya gitu, bagaimana cara mereka menjual, bagaimana cara mereka, nah itu ya harusnya betul. ada lintas kayak prodi lah, Ya, manajemen atau agribisnis ya, gitu ya Pak ya, ya agribisnis betul. gitu, bidang ya sama kayak di sini juga seperti itu. Sebenarnya topik ini bagus sekali, ketiga listrik. Eh, Banyak pengguna listrik mungkin termasuk kita juga ya sekedar digunakan aja gitu, tanpa tahu keselamatan kerjanya gitu. Apa yang tidak boleh, apa yang eh, tidak disarankan gitu. Ini Betul, Bu. sangat penting untuk disosialisasikan sebenarnya. Eh, Betul. Namun ada sedikit saran juga mungkin ya Pak, Ya kalau silakan Ibu. ya ini mungkin di diseminasinya atau di jurnalnya mungkin nanti mungkin lebih ke apa hasil dari PKM-nya. Eh, Tujuan PKM-nya itu apakah ingin meningkatkan pengetahuan atau keterampilan atau seperti apa, kemudian lebih didetailkan lagi sasarannya siapa, jumlahnya berapa, kemudian metodenya seperti apa. Eh, Kalau di PKM kan kita tidak terlalu membahas tentang teorinya gitu ya Pak. Betul, betul. Gitu ya Pak. Ya, Eh, ya. Terima Mungkin kasih itu saja. masukannya Ibu. Ya, terima kasih. Iya Pak, karena dari slide memang saya baca dari slide juga tadi Ya, ini slide-nya belum emang ada. nggak sesuai dengan laporan, ini dadakan banget saya. Ya, di laporannya udah ada tujuannya, target sasarannya udah jadi ya. Iya, betul. Ya. Iya, biasa Terima itu kasih Ibu sama. masukannya. Ya. Iya, ini berpeluang untuk dikolaborasikan sebenarnya Siap. sangat berpeluang. Ntar saya Ataupun ini ya, japri Ibu Maisa untuk bekerjasama dengan kolaborasi timnya. ya Pak. Ya. Iya, itu akan lebih kena lagi nanti Ya, tujuan kita. betul, betul, Dari betul. kimia di bidang ini, elektro di bidang yang ini, terus ada di bawah mungkin orang dari pertanian, agribisnis gitu. Karena kalau ke Ya, masyarakat itu betul. lebih banyak ke pertanian gitu ya Pak ya misalnya. Betul, betul, Bu. Kalau kami di sini juga seperti itu Pak. Pengabdian kepada masyarakat itu minimal itu 3 bulan, Ya, betul, 3 bulan. 3 bulan, dan itu tidak tidak boleh hanya sosialisasi saja. Jadi memang harus ada prakteknya. Praktek langsung, betul. Ya, jadi dilihat nanti eh, apa peningkatan keterampilan dari masyarakat itu. Betul, Eh, betul. Mungkin itu saja kalau Ya, saya menanggapi atau eh, apa sharing sebenarnya ya, ini sangat sharing session, bermanfaat betul, Bu. sekali. Ya, Iya, betul, Bu. sangat bermanfaat sekali diseminasi ini karena kita bisa memperluas Ya, apa wawasan. ya wawasan. Bisa sharing seperti apa yang sudah kita lakukan sama-sama. Mungkin nanti saya dengan Ibu Maisha atau Ibu Maya Pohan itu bisa berkolaborasi juga karena sepertinya kita hampir sebidang gitu. Bisa kolaborasi nasional gitu ya Bu, mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan. Ya mungkin itu saja Bu Maisha. Terima kasih Pak Romdoni Ya, sudah sharing. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali, Bu. terima kasih Pak Ramdhani dan Bu Gusria. Kita lanjut ya. Satu lagi, Bu. Satu lagi PKM kita yang terakhir yaitu yang telah dilaksanakan oleh Bu Junita. Ya Bu, Ibu, saya share screen ya Bu yang untuk Ibu. Kepada Ya. Bu Junita saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Maisha. Suara saya terdengaran nggak Bu? Terdengar Bu. Oke, selamat sore Deh, Bapak Ibu. terlihat ya? Ya, sudah terlihat. Ya, kenalkan nama saya Junita. Saya akan mempresentasikan PKM kita diketuai oleh saya. Anggotanya ada Bu Maisha dan Bu Nisa. Nah, judulnya itu sosialisasi dan demonstrasi pemanfaatan limbah kulit pisang dan air cucian beras sebagai pupuk organik cair di komunitas Tukuan Damanik di Cikarang. Oh iya.
Sorry. Masa Ibu? Oke, ya. Nah, kita tahu sendiri ya, kalau kulit pisang itu merupakan limbah organik yang kalau di masyarakat itu dibuang begitu saja, tidak digunakan kembali. Nah, limbah kulit pisang sendiri kalau dari jurnal yang kita baca, peneliti baca itu bahwa kulit pisang itu mengandung nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, natrium, dan zinc yang bagus untuk pertumbuhan tanaman dan dan campur dengan air cucian beras, di mana air cucian beras ini juga mengandung yang namanya zat pengatur tumbuh. Jadi di sini peneliti ingin menggabungkan kulit pisang difermentasi digabungkan dengan air cucian beras. Ini akan menjadi nanti pupuk organik. Karena kita tahu juga pada saat ini banyak yang namanya kelangkaan pupuk ya, Bapak Ibu, mana pupuk juga mahal dan pada masyarakat juga kalau di kota ini kalau di Cikarang ini kan lebih di kota itu biasanya untuk pupuk itu digunakan untuk bunga atau tanaman di daerah pekarangan rumah. Seperti itu. Next. Nah, tujuan dari penelitian ini itu untuk mengetahui pembuatan pupuk organik cair berbahan dasar campuran kulit pisang dan air cucian beras, kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat dan masyarakat juga mengetahui bagaimana cara pembuatan pupuk organik cair tersebut, sehingga masyarakat juga bisa memanfaatkan air cucian beras yang merupakan limbah rumah tangga dan kulit pisang yang digunakan untuk pupuk organik cair. Next. Nah, metode dan bahan yang saya gunakan dan hasilnya yaitu metodenya itu saya mencampurkan 300 gram kulit pisang dan 1 liter air cucian beras. Di sini air berasnya itu 1 kilo, kemudian saya cuci dengan air 1 liter. Kemudian saya tambahkan 2 tutup botol EM4 efektif mikroorganisme dan kemudian difermentasi. Nah, berhasilnya fermentasi ini atau pupuk organik cair ini dilihat dari hasilnya itu tidak berbau setelah 14 hari ya. Jadi setelah 14 hari itu tidak berbau seperti bau peceran ya, bau got gitu ya. Bukan seperti itu baunya, tapi dia berbau seperti tape. Jadi itu akan kalau dia berbau seperti tape berarti pupuk organik cairnya berhasil dilakukan. Nah, itu yang kemudian ini adalah hasilnya. Nah, pada saat ini pada saat di Tupuan Cikarang ini saya sosialisasinya itu pembuatan ya, pembuatannya sampai seperti yang difoto. Nah, tapi saya juga sudah pernah buat fermentasinya dan berhasil, tapi di situ kemarin itu belum saya pakai E4 tapi hanya gula. Ini saya tambahin E4, jadi saya belum, yang terakhir belum saya lihat seperti apa hasilnya. Nah, dari situ masyarakat sangat antusias. Yang saya lakukan di sini itu tanya jawab Bapak Ibu. Jadi bukan nggak secara tulisan, jadi saya lakukan tanya jawab bagaimana, apakah mereka paham dan mereka sebenarnya di awal mereka sudah tahu kalau air cucian beras itu bisa jadi pupuk atau kulit pisang, tapi satu-satu gitu, terpisah. Jadi kulit pisang itu dipotong-potong terus ditaruh menjadi pupuk atau air cucian berasnya dimasukkan ke tanaman gitu ya. Nah, di sini saya kasih informasi sosialisasi sehingga di situ peserta semua sudah mengetahui bagaimana membuat pupuk organik cair campuran dari kulit pisang dan air cucian beras. Kemudian mereka juga mampu membuat pupuk organik cair. Itu dari saya. Saya kembalikan kepada Bu Maisyah. Terima kasih. Singkat aja ya Bu, udah sore. Terima kasih Bu Junta, iya betul. Silahkan Bu Sria, langsung ditanggapi ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Maisa. Salam kenal Ibu Junita. Ya, salam kenal Bu Gustria. Iya, ini topik yang sangat banyak juga diminati ya Bu, POC tentang pupuk organik cair gitu. Dan itu bisa dari bahan organik apa aja biasanya ya Bu ya. Nah, dan ini khusus kulit pisang dan air apa
cucian cucian beras. ya. Betul. Ini tidak ditambahkan dengan gula lagi berarti ya Bu ya? Masih ditambahkan tapi dia hanya 4 berapa tadi dia di bahannya ada sekitar 40 gram Iya ya, karena memang gula eh medianya. ya Bu, makanan EM4 gitu ya Bu ya, Iya. bakteri yang ada di EM4. Ya, ini eh sama saya juga sering melakukan topik pengabdian ini. Jadi sama pokoknya saya tentang limbah semuanya. Minyak jelantah gitu, kemudian limbah-limbah sayur-sayuran, apa saja untuk jadi POC atau bioenzim gitu dan lain-lain yang berhubungan dengan kimia gitu ya, Bu ya. Jadi bisa juga nanti eh, saya rencana mau buat buku ini, membuat buku tentang ini bisa nanti kita berkolaborasi mungkin tentang pemanfaatan limbah gitu sebagai sesuatu yang bernilai guna bahkan bernilai ekonomi gitu ya Bu. Ini POC ini bisa dijadikan sumber penghasilan juga untuk masyarakat. Jadi bisa meningkatkan pendapatan juga untuk masyarakat Ya, sasaran. betul. Apalagi kalau kita dasari dengan penelitian kita ya Bu. Uh, Ibu ini berdasarkan hasil penelitian atau seperti apa? Apanya Bu? Ini penelitian. Ya. Jadi sebelumnya siswa saya sudah melakukannya ke tubuh siswa ya. Saya kan ngajar di juga itu siswa juga sudah melakukan penelitian itu untuk tumbuhan sawi Bu. Oh iya. Nah ini lebih bagus lagi kalau kita sudah meneliti terlebih dahulu, baru kita apa? Kita sosialisasikan ke masyarakat gitu ya, Bu ya. Iya. Mungkin bisa dicantumkan nanti kandungan-kandungan apa saja yang terdapat dalam POC-nya. Yang kalau bisa nanti itu hasilnya bisa berupa produk gitu ya, Bu. Produk bagi masyarakat itu sendiri. Seperti yang di desa binaan kami, itu kelompok saya itu tentang POC juga. POC jadi sampah-sampah dari eh, sampah organik semuanya apa saja dicampur, ada kulit pisang, ada kulit nanas dan segala macam itu dicampur, dibuat tong komposternya. Nanti hasil POC-nya itu dibuat label dengan desa binaan itu sendiri dan bisa dijual. Namun kita bisa cek dulu kandungan unsur haranya apa saja gitu. Jadi ini sebenarnya banyak sekali yang bisa kita explore dari POC ini, Bu. Iya. Uh, Kalau bisa berbagi Bu Seri, kita pernah campur ya, kan mirip kayak ekoenzim juga mirip ya ya, pembuatannya. ya mirip. Betul. Nah, kita campur, kalau kita campur buah dan sayur itu Hmm. pengalaman saya ya, entah pengalaman saya itu dia nggak jadi gitu Bu. Kalau Oh, dicampur sayur, sayur itu lebih rentan sepertinya dibandingkan kulit buah ya. Kalau yang saya peneliti entah. oh gitu. Iya, kalau mungkin kayak kalau dulu itu kulit jeruk juga kita udah pernah buat ekoenzim itu lebih berhasil gitu dibandingkan kayak sayur-sayuran itu lebih mungkin pembusukannya kali ya Bu ya, bakteri itu lebih Ya, lebih ini ke karena dia sayuran. kandungannya lebih kandungan airnya mungkin ya Bu ya, kandungan airnya lebih tinggi. Jadi bakteri itu lebih banyak juga jenisnya. Iya. Sebenarnya keberhasilan atau tidak itu tergantung dari komposternya, Bu, dari alatnya ya, Bu ya. Oh, iya, iya. Kalau alatnya tidak ada masuk oksigen, insya Allah itu akan berhasil apapun bahannya. Hmm. Eh, Bahan itu hanya akan merubah kandungan unsur haranya saja. Kalau berhasil atau tidaknya biasanya itu dari segi alatnya atau komposternya. Dari alat apa yang kita gunakan, apakah itu benar-benar anaerob atau tidak. Nah, biasanya keberhasilan itu dari situ. Kemudian juga dari eh, komposisi komposternya itu. Apa namanya? EM4 dengan makanannya cukup atau tidak, atau mol gitu ya, Bu. Mikroorganisme lokal, apakah ada juga? Kalau terlalu banyak, nanti akan menimbulkan gas yang banyak, bisa meledak. Mungkin dari situ. Kalau dari sumbernya, itu bisa dari mana saja. Kalau dicampur pun yang saya coba itu bisa berhasil, Bu.
Dan itu sudah dicoba oleh saya eh, sebagai ini juga di KPPL, pembina juga di KPPL, apa namanya tuh, kelompok peduli lingkungan dari Taman Nasional Kerinci Seblat. Nah, mereka buat satu-satu masing-masing ibu-ibu KPPL itu membuat satu-satu di rumahnya, dan itu semuanya berhasil eh, dari berbagai macam bahan. Ada yang cuma dari kulit bawang merah saja gitu, ada yang dari eh, apa, tomat-tomat busuk, dari sayuran-sayuran, dari buah-buahan dicampur semua, atau dari bekas-bekas nasi, kemudian apa, sampah rumah tangga gitu. Insya Allah berhasil semua, dan itu memang ternyata karena pengaruh komposternya. Komposternya itu apa? Contohnya Kalau apa? saya buatnya dari tong itu, Bu. Tong yang biru itu seperti Eh, drum. Drum yang biru ya. Iya, dan itu dirancang kemarin, sudah menghasilkan HKI juga. Jadi sebenarnya kalau kita rancang komposter itu dengan benar-benar kedap udara, apapun bahannya, insya Allah akan berhasil. Hanya saja akan berbeda dari segi kandungan unsur haranya. Oh, seperti itu. Mau tanya boleh nggak, Bu? Karena Ibu Boleh, sudah. boleh, boleh, Jadi Bu. Ibu itu kan setelah dimasukin itu semuanya ya kayak kulit-kulitnya terus dicampur dan tambahkan gula, tambahkan M4. Nah, itu masukkan ke komposter, itu komposternya Ibu buka lagi ya per harinya atau Oh, tutup? ada ininya, Bu. Apa, untuk pengeluaran gasnya nggak dibuka lagi. Hmm, Jadi ada di atasnya itu seperti apa ya dia? Eh, Seperti untuk misalnya kalau ada gas banyak itu ada didorong, mungkin orang teknik lebih tahu itu dari apa gitu. Saya kemarin itu minta tolong sama tukang juga. Itu kayak filter gitu, tapi dibuat terbalik. Jadi kalau ada dorongan gas dari dalam komposternya, dia akan menekan sehingga keluar sendiri. hmm, Sama seperti air toren mungkin ya Bu ya, Nah, iya bisa. sifatnya. Ya, itu hmm. saya pakai filtrasi apa namanya itu? Saya lupa namanya, tapi itu saya pasang terbalik gitu. Jadi ada dorongan Dari dari dalam. Dia udaranya, gas yang terdapat gas metana itu dia keluar dari tempat itu. Eh, Banyak sekali yang bisa dikembangkan dari VOC ini, Bu. iya Boleh benar. nanti kita apa, kolaborasi juga tentang ini. Mungkin dari segi diseminasinya eh, lebih dibanyakin pembahasan hasil mungkin ya, Bu. Karena tadi hasil dan kesimpulan hanya satu slide ya, Bu ya. Iya, saya lihatnya cuma 5 slide, Bu, karena saya Oh lihat gitu. ya, karena di kemarin itu kan saya lihat formnya itu 5 slide. Slide pertama ini, oh berarti ini inti-intinya saja saya. Oh, sudah dibikin formatnya gitu ya, Bu ya. Iya. Nggak apa-apa, Bu. Tapi mungkin kalau seandainya nanti akan dipublikasi, hasilnya itu bisa kelihatan perbedaan sebelum kita melakukan PKM atau sosialisasi dan demonstrasi dengan setelah kita lakukan PKM gitu. Mungkin itu saja, Bu. Makasih banyak Nanti kita sarannya, Bu. lanjutin lagi. Terima kasih.